Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang badal yang sebelumnya sudah kita sampaikan ta'rif atau definisi dari badal. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang macam-macam badal, anwa'uhu, macam-macam badal. Awalan, al-badalul mutabiqu atau badalu kullin min kullin. Yang pertama namanya badal mutabiq atau badal kul min kul. Badalu kullin min kullin, badal kul min kul, badal keseluruhan sebagai pengganti dari keseluruhan. Wa badalul mubayyin la yahtajani ila rabitin yarbituhuma bil mubdali minhu. Badal kul min kul dan badal mubayyin keduanya tidak membutuhkan robit atau tidak membutuhkan penghubung yang menghubungkan keduanya dengan mubdal minhunya. Jadi untuk badal jenis ini dan nanti yang mubayyin itu tidak perlu mencari mana dhamir yang kembali ke mubdal minhunya karena tidak membutuhkan hal tersebut. Dicontohkan di sini badal kul min kul atau badal mutabiq. Nahwu qama Zaidun akhuka. Telah berdiri si Zaid, yaitu saudara laki-lakimu. Marartu bihadhil qaryati min qablu. Saya pernah melewati desa ini sebelumnya. Wa nahwu qouli ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Maka kalau kita lihat contoh tadi, yang pertama qama Zaidun akhuka, akhuka namanya dia badal, yaitu badal kul min kul atau badal mutabiq bagi Zaid. Kemudian marartu bihadhil qaryati, al-qaryati ini merupakan badal bagi isim isyarah hadhihi. Dan fasiratul mustaqimah, yaitu tadi dibaca dengan nasab ya, maka lafadz asiratul mustaqimah wasiratul mun'am alaihim, ya, atau kita lihat dari maknanya, fasiratul mustaqim wa siratul mun'ami alaihim mutabiqani ma'nan. Maka jalan yang lurus dan jalannya orang yang diberi nikmat itu dari sisi makna sama, ya, dari sisi makna itu sesuai. Li'annahuma badalani li'annahuma yadullani ala ma'nan wahidin. Ya, karena keduanya menunjukkan terhadap satu makna. Jadi as-siratal mustaqim ya as-siratal ladzina an'amta alaihim, gitu. Dua-duanya ini sama. Ya, maka ini namanya badal mutabiq atau badal kul min kul. Kemudian yang kedua namanya badalu ba'din min kullin, badal ba'd min kul. Badal sebagian atau mengganti sebagian dari keseluruhan. Nahwu akaltu rahifan nisfahu. Contohnya, saya makan roti ini, kemudian nisfahu setengahnya. Kemudian alaja tabibul maridha anfahu. Dokter itu mengobati orang yang sakit, kemudian dikasih badal anfahu, hidungnya. Ya, maka
pada contoh pertama, nisfahu itu namanya badal ba'd min kul. Dia badal sebagian dari keseluruhan. Saya makan roti ini, saya makan roti ini, atau saya makan roti. Kalau tanpa badal kan dianggapnya mungkin habis gitu kan. Tapi ternyata dibadali nisfahu, setengahnya. Ini namanya badal ba'd min kul. Alaja tabibul maridah, dokter itu mengobati orang yang sakit. Ya, ternyata dikasih badal anfahu, yang dimaksud adalah hidungnya, berarti mengobati hidungnya orang yang sakit. Ini namanya badal ba'd min kul. Wa nahu qouli ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala, summa amu wa sammu katsirum minhum. Kemudian mereka menjadi buta dan menjadi tuli, kebanyakan dari mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka menjadi buta dan tuli. Fakasirun, kita lihat lafadz kasirun, badalun minal wawi fi amu. Dia merupakan badal dari wawu jamaah ini ya, yang ada pada amu. Maka ini juga merupakan badal ba'd min kul ya. Terlebih ditambahkan dengan minhum, yaitu sebagian dari mereka atau di antara mereka. Ini badal jenis yang kedua, yaitu apa? Badal ba'd min kul. Kemudian wa yustaratu huna an yakunal badalu juz'an hakikiyan minal mubdali minhu. Dan syarat di sini adalah badalnya merupakan bagian yang hakiki, bagian yang sesungguhnya dari mubdal minhunya. Wa yahtaju badalu ba'din min kullin ila rabitin aw dhamirin yarbituhu bil mubdali minhu kama fil amsilatis sabiqati. Dan badal ba'd min kull itu membutuhkan satu penghubung berupa dhamir yang menghubungkan dengan mubdal minhunya. Ya, sebagaimana pada contoh tadi. Misal tadi ya, akal turrahi fan nisfahu. Ini dhamirha pada nisfahu, dia kembali ke ar-rahif. Alaja tabibul marida anfahu, dhamirha pada anfahu, dia kembali ke mubdal minhu yaitu al-marida. Ya, kemudian kasirun, dia dari sisi makna yaitu bagian ya, bagian dari dhamir wawul jamaah yang ada pada amu ya. Ini syarat badal ba'd min kul. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, salisan badalul istimali. Badalul istimali, badal istimal. Nahu nafa'anil muallimu ilmuhu. Contohnya, guru itu memberikan manfaat kepadaku, ilmuhu, ilmunya. Maksudnya ilmu guru itu memberikan manfaat kepadaku. Karena yang namanya memberikan manfaat mungkin banyak dari sisi ilmu, dari sisi harta, dari sisi tenaga dan sebagainya. Maka disebutkan ilmuhu, ini namanya badal istimal. Ya, badal istimal ini hampir mirip dengan badal ba'd min kul. Apa bedanya? Kalau badal ba'd min kul itu merupakan badalnya bagian dari mubdal minhunya secara hakikinya. Kalau istimal, badalnya merupakan bagian dari mubdal minhunya secara majazian, yaitu dari sisi majazi. Ya, dari sisi majazinya, yaitu kiasannya. Ya, kalau badal ba'd min kul kan saya makan roti setengahnya, setengah roti ya itu bagian yang sesungguhnya dari roti tersebut. Ya, kalau istimal ini adalah majazi. Guru memberikan manfaat kepadaku ilmunya. Mana wujud ilmu? Wujud ilmu yang gak kelihatan. Ya, tapi dia bagian dari mu'alim tersebut, tapi dari sisi majazi. Itu perbedaan letak intinya di situ.
Kemudian contoh kedua, u'jibtu bi Muhammadin khuluqihi, saya kagum kepada Muhammad akhlaknya. Ya, u'jibtu, saya dibikin kagum, maksudnya ya saya kagum gitu. Ya, saya kagum bi Muhammadin khuluqihi, terhadap Muhammad akhlaknya. Dari sisi makna ya saya kagum terhadap akhlak yang dimiliki oleh Muhammad. Ya, akhlak ini juga bagian dari Muhammad tapi majazi, bukan hakiki. Ya, karena apa sih wujudnya akhlak? Kan gak ada kelihatan bendanya. Ya. Nah, beda dengan hidungnya misalnya, tangannya misalnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian masih tentang badal istimal, wa nahu qali ta'ala yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, maksudnya berperang di dalamnya. Faqitalin badalun minasyahril harami, maka lafadz qital di sini badal dari asyahril haram, ya, dari syahril haram. Wa yustaratu huna alla yakunal badalu juz'an haqiqiyan minal mubdali minhu. Ini tadi sudah kita singgung ya. Dan syarat di sini badalnya itu bukan bagian yang hakiki dari mubdal minhunya. Bal huwa mimma yastamilu alaih, bahkan badalnya merupakan sesuatu yang tercakup pada mubdal minhunya, yaitu bagian tapi dari sisi majaziannya, ya, majazi. Ya, seperti tadi ilmu, kemudian akhlak, ya. Itu namanya mimma yastamilu alaih, yang tercakup padanya. Wa yahtaju ila rabitin yarbituhu bil mubdali minhu, dan badal istimal ini juga sama dengan badal ba'd min kul, dia membutuhkan satu penghubung yaitu rabit yang menghubungkan dengan mubdal minhunya, kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana pada contoh yang sebelumnya, ya, pada contoh yang telah lewat tadi. Itulah badal apa? Badal istimal, ya. Sudah kita sampaikan 3. Kemudian yang keempat, ya, sekaligus ya yang keempat. Yang keempat, rabi'an al badalul mubayyin, ya, badal mubayyin. Ya. Anwa'uhu salasatun, dan badal mubayyin ada 3 macam. Macamnya itu ada 3 atau ada 3 macam. Ya, yutlaku kasirun minan nahwiyina 'alal badal mubayyin bi anwa'i salasati badalal ghalati. Kebanyakan dari ahli nahwu mereka memutlakkan kepada badal mubayyin yang nanti diterangkan ada 3 macam itu dengan satu nama, badal ghalat, ya. Nah, disebut dengan nama badal ghalat. Ya, artinya ada satu buku atau satu pembahasan dari para ulama kita yang mereka ketika membahas badal mubayyin tidak dirinci jadi 3 macam tapi langsung jadi satu, namanya badal ghalat, seperti itu. Ya, sebagaimana di kitab yaitu kitab Al-Ajurumiyah, ya, di sana dengan satu nama yaitu badal ghalat. Ya, kita lihat di sini pembagian yang 3. Maka dengan ini akan lebih spesifik lagi ya ketika kita mengetahui rinciannya. Rabi'an al-badalul mubayyinu, yang keempat badal mubayyin. Anwa'u salasatun, macamnya ada 3 atau dia ada 3 macam. Alif badalul ghalati, yang pertama yaitu alif, namanya badal ghalat. Idza lam yakun zikrul mubdali minhu maqsudan. Apa itu badal ghalat? Badal ghalat itu adalah badal yang mubdal minhunya tidak disebutkan dengan sengaja. Ya, dia mengucapkan mubdal minhu tapi tidak sengaja. Wa innama sabqul lisani ila zikrihi. Sesungguhnya saja menyebutkan mubdal minhunya itu karena sabqul lisan. Ya, karena keceletot kalau bahasa kita. Ya, dia nggak sengaja, keceletot lisannya, dia mengucapkannya, ya, ila zikrihi.
Nahu akaltu khubzan tamran. Misal saya makan khubzan, roti, kurma, ya maknanya saya makan roti, bukan, tapi makan kurma. Itu makna dari makna sisinya. Saya makan roti. Ketika mengucapkan roti, ketika mengucapkan khubzan itu tidak sengaja. Ya, tidak sengaja, tahu-tahu lisannya kok yang keluar roti, padahal di pikirannya kurma gitu. Itu namanya badal khalat. Ya, akal tuh khubzan tamron. Saya makan roti, bukan, makan kurma gitu. Itu kalau bahasa kita seperti itu. Faqad dzakara khubzan, dia benar-benar mengucapkan khubzan, wa huwa ghairu maqsudin, dia tidak sengaja mengucapkannya, walakin sabqul lisan ilaihi, akan tapi karena kesalahan lisan, lidah keceletot, ya bahasa kita tadi, ya lidahnya itu mendahului apa yang ada di pikiran itu, ya. Tsumma sahaha ghalatahu bi dzikri tamran, kemudian dia membenarkan kesalahannya itu, meralat ya kalau bahasa kita, dengan mengucapkan tamron, yaitu korma. Fatamron badalu ghalatin min khubsan, maka lafaz tamron pada kasus ini dia namanya badal ghalat bagi khubsan. Kemudian yang kedua, badalun nisyani, yaitu badal nisyan, karena lupa. Idza dzakartal mubdala minhu qasdan summa tabayyana annaka tawahamta wa nasita wa hina idzin tadhkurul badala alladhi huwa shawab. Badal nisyan adalah idza dzakartal mubdala minhu qasdan, ketika engkau menyebutkan mubdal minhunya dengan sengaja. Beda kasus dengan yang pertama tadi, beda kasus dengan holat. Kalau holat itu nggak sengaja, kalau ini benar-benar sengaja. Summa tabayyana annaka tawahamta wa nasita. Setelah itu, maka yang tergambar, yang jelas pada pikiran Anda adalah tawahamta wa nasita, yaitu tawahamta wa nasita artinya engkau menyangka dan engkau lupa. Artinya gini, ketika sudah mengucapkan, kita berpikir, saya salah, saya lupa gitu. Saya lupa mengucapkan yang tadi, padahal bukan itu. Ketika mengucapkannya sengaja, tapi setelah diucapkan terpikir di kita, saya telah salah dan karena saya lupa. Wahina idzin tadkurul badal alladhi huwa shawabu, dan ketika itu lalu engkau menyebutkan badal sebagai ralat, ya, alladhi huwa shawab, yang merupakan keadaan yang sebenarnya. Nahu contoh, shallaitu dzuhra al-asra fil masjidin nabawi. Saya sholat zuhur. Ketika mengucapkan zuhur ini sengaja, saya telah sholat zuhur, bukan al-asra, maksudnya saya telah sholat asar. Ketika sedang mengucapkan saya telah sholat zuhur, baru ketika itu kita teringat, bukan zuhur ini. Ketika itu saya sholat asar, langsung diralat, shallaitu dzuhra al-asra fil masjidin nabawi. Saya telah melakukan sholat zuhur, bukan, tapi sholat asar di masjid Nabawi. Fal asra badalu nisyanin minal zuhra, maka lafaz al asra ini merupakan badal nisyan dari al zuhra. Fa anta qasadta an tadhkura al zuhra ala annahu was sahih. Ketika itu engkau memang sengaja mengucapkan al zuhra, karena ketika itu beranggapan bahwasanya itulah yang benar. Summa tadzakarta anna sahiha huwal asru atau huwal asra. Kemudian engkau ingat bahwasanya ternyata yang benar adalah sholat asar. Ya, maka al-asra ini merupakan badal nisyan bagi az-zuhra. Ya, jadi letak perbedaannya jelas ya. Kalau holat itu nggak sengaja, kalau nisyan itu sengaja. Setelah sengaja kemudian teringat mana yang benar, kemudian diganti dengan yang benar. Beda lagi dengan jenis yang ketiga.
Yang jim yang ketiga adalah badalul idrabi, badal idrab namanya. Huwaladzi yudkaru fihi al-mubdalu minhu qasdan. Ada kemiripan dengan yang kedua, yaitu menyebutkan mubdal minhunya dengan sengaja. Walakin yudribu anhul mutakallimu wa yansarifu ila ghairihi. Akan tetapi mutakallim, orang yang berbicara, kemudian mengikuti atau memberikan contoh, menyebutkan dan berpindah kepada yang lainnya. Ya. Itu adalah badal idrob. Jadi ada sedikit kesamaan dengan yang kedua dari sisi qasdannya, dari sisi sengaja, ya, yaitu menyebutkan mubdal minhunya dengan sengaja. Walakin yudribu anul mutakallimu wa yansarifu ila ghairihi. Akan tetapi orang yang berbicara dia berpaling, kemudian mengarahkan kepada yang lainnya. Ai ilal badali, yaitu diarahkan kepada lafadz yang menjadi badalnya. Ya. Jadi apa letak perbedaannya dengan yang kedua? Yang kedua itu sesuatu yang sudah terjadi dan dia teringat yang benar itu yang mana. Kalau yang ketiga ini belum terjadi, kemudian diarahkan, dikasih alternatif yang mana, seperti itu. Itu intinya di situ. Nah, contoh ya, safir bi qitarin sayyaratin. Bersafarlah engkau dengan mengendarai kereta. Jangan mengendarai mobil saja. Nah, ini kan belum terjadi, yaitu insiraf, diarahkan ke alternatif yang lain. Safir bi qitarin. Bersafarlah engkau bi qitarin, dengan naik kereta. Sayyaratin, jangan kereta tapi mobil. Nah, faqad dzakaral qitara qasdan summa turika wa dzukiral badalu sayyaratin. Maka dia telah menyebutkan al-qitar, yaitu kereta. Bersafarlah dengan kereta, sudah sengaja, mengucapkannya itu sengaja. Summa turika, kemudian dia tinggalkan wa dzukiral badalu sayyaratin, dan menyebutkan badal berupa sayyaratin. Ya, artinya dia sudah merintahkan naik kereta, kemudian diralat, jangan kereta lah, mending naik mobil, seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itulah pembahasan tentang badal. Ya, semoga kita diberi kemudahan untuk memahami, dan semoga dengan kita memahami kaidah-kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu ini akan lebih menjadikan kita semakin punya ghirah, punya cinta, punya semangat ya di dalam mempelajari agama kita. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.